Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatimatus Zahra, Aisyah Nurrahma Hakiki, Sinta Nur Safianti, dan Sifaul Jannah akan menjelaskan materi tentang depresif dan bipolar disorder. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi depresif disorder dan bipolar disorder. Depresif disorder dibagi menjadi beberapa bagian. Depresi sendiri yaitu gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan depresi, kehilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, sulit tidur atau nafsu makan berkurang, perasaan kelelahan dan kurang konsentrasi. Yang pertama ada gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu, yaitu pola tantrum yang intens dan sering kali marah, ledakan agresi dan kemarahan. Yang kedua ada gangguan depresi mayor, yaitu gangguan ini sering disertai dengan rendah diri terus-menerus, kehilangan minat dalam kegiatan normal, menyenangkan, dan semangat yang rendah. Yang ketiga ada gangguan depresi yang persisten, yaitu bentuk depresi kronis jangka panjang. Orang yang mengalami gangguan ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti riwayat keluarga yang mengalami gangguan ini, trauma di masa lalu, pernah mengalami masalah kejiwaan lain, dan lain-lain. Yang keempat ada gangguan disforia pramenstruasi, yaitu terdapat paling tidak 5 gejala pada 1 minggu sebelum menstruasi dalam mayoritas siklus haid. Gejala mulai membaik dalam waktu beberapa hari setelah menstruasi, dan gejala berkurang atau menghilang dalam 1 minggu setelah menstruasi selesai. Yang kelima ada diinduksi atau obat gangguan depresi, yaitu sejumlah besar penyalahgunaan zat, beberapa obat yang diresepkan, dan beberapa kondisi medis dapat dikaitkan dengan fenomena mirip depresi. Yang keenam ada gangguan depresi karena kondisi medis lain, yaitu terdapat bukti adanya kondisi medis dari anamnesis, pemeriksaan fisik, atau pemeriksaan penunjang yang secara patofisiologinya dapat menyebabkan depresi. Selanjutnya, gangguan bipolar merupakan gangguan mood kronis yang ditandai dengan adanya episode mania atau hipomania yang terjadi secara bergantian atau bercampur dengan episode depresi. Gangguan bipolar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 1 ditandai dengan fase mania berupa kegembiraan dan kesenangan yang sangat berlebihan, aktivitas yang menggebu-gebu, terlalu banyak bicara sampai penurunan kebutuhan tidur. Yang kedua ada gangguan bipolar 2, yaitu tidak mengalami mania tetapi mengalami hipomania, dan setidaknya mengalami satu fase depresi berat berupa kesedihan yang berlebihan, di mana penderita mengalami kecenderungan kelelahan yang berlebihan, rendahnya semangat dan energi, putus asa, mengalami gangguan tidur, dan adanya serangan kantuk yang tiba-tiba. Gangguan bipolar 2 sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gangguan siklotimik, yaitu kondisi jangka panjang yang terjadi saat siklus suasana hati berada antara hipomania dan depresi. Meski begitu, gangguan ini tidak menimbulkan keinginan untuk merusak diri sendiri hingga bunuh diri. Selanjutnya ada diinduksi zat atau obat bipolar dan gangguan terkait, yaitu fakta ini diakui dalam mendiagnosis bipolar yang diinduksi zat atau obat dan gangguan terkait, serta bipolar dan gangguan terkait karena kondisi medis lain. Yang terakhir ada bipolar dan gangguan terkait karena kondisi medis lain.
yaitu pengakuan bahwa banyak individu, terutama anak-anak dan pada tingkat yang lebih rendah, remaja, mengalami fenomena mirip bipolar yang tidak memenuhi kriteria untuk gangguan bipolar 1, bipolar 2, atau siklotimik tercermin dalam ketersediaan gangguan lain yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu prevalensi gangguan. Prevalensi gangguan yang pertama, gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Gangguan disregulasi mood yang mengganggu umum terjadi pada anak-anak yang datang ke klinik kesehatan mental Atrik. Perkiraan prevalensi gangguan tersebut di komunitas tidak bersih. Yang kedua, major depressive disorder. Prevalensi gangguan depresif mayor selama 12 bulan di Amerika Serikat kira-kira 7%, dengan perbedaan yang mencolok berdasarkan kelompok usia, sehingga prevalensi pada individu berusia 18 hingga 29 tahun, individu 3 kali lebih tinggi daripada prevalensi pada individu yang berusia 60 tahun atau lebih. Wanita rentan mengalami tingkat 1,5 hingga 3 kali lipat lebih tinggi daripada laki-laki yang memulai masa remaja awal. Yang ketiga, persistent depressive disorder. Gangguan depresi persisten secara efektif merupakan campuran dari gangguan distimik DSM-4 dan episode depresi mayor kronis. Prevalensi 12 bulan di Amerika Serikat mendekati sekitar 0,5% untuk gangguan depresi persisten dan 1,5% untuk gangguan depresi mayor kronis. Yang keempat yaitu premenstrual dysphoric disorder. Antara 1,8% dan 5,8% wanita menstruasi perkiraan meningkat secara substansial jika didasarkan pada retrolaporan spektif daripada peringkat harian prospektif. Namun, perkiraan prevalensinya berdasarkan catatan harian gejala 1-2 bulan mungkin kurang representatif, karena individu dengan gejala yang paling parah mungkin tidak dapat mempertahankan proses pemeringkatan. Itu perkiraan paling tepat dari gangguan disporik pramenstruasi adalah 1,8% untuk wanita yang menderita gangguan ini. Gejala memenuhi kriteria penuh tanpa gangguan fungsional dan 1,3% untuk wanita yang gejalanya memenuhi kriteria saat ini dengan gangguan fungsional. Dan tanpa COC gejala arus dari gangguan mental lain. Yang kelima, yaitu substance atau medication induced depressive disorder. Dalam populasi orang dewasa Amerika Serikat yang mewakili secara nasional, prevalensi seumur hidup zat atau gangguan depresif akibat pengobatan adalah 0,26%. Yang keenam yaitu bipolar 1 disorder. Perkiraan prevalensi 12 bulan di benua Amerika Serikat adalah 0,6 untuk bipolar 1. Gangguan seperti yang didefinisikan dalam DSM-4, prevalensi 12 bulan dari gangguan bipolar 1 di 11 negara berkisar dari 0,0% hingga 0,6%. Rasio prevalensi pria hingga wanita seumur hidup sesuai dengan sekitar 1,1 banding 1. Yang ketujuh yaitu bipolar 2 disorder. Prevalensi 12 bulan gangguan bipolar 2 secara internasional adalah 0,3% di United Serikat. Prevalensi 12 bulan adalah 0,8%. Tingkat prevalensi gangguan bipolar 2 pediatrik adalah sulit untuk dibangun. DSM-4, bipolar 1, bipolar 2, dan gangguan bipolar tidak ditentukan dengan event lain menghasilkan tingkat prevalensi gabungan 1,8% di sampel komunitas Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat, dengan tingkat yang lebih tinggi termasuk 2,7 di kalangan remaja usia 12. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis depressive disorder. Yang pertama, ada gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Memiliki kriteria ledakan emosi berulang yang parah sampai dimanifestasikan secara verbal yang terlalu berlebihan, proporsi intensitas atau durasi yang situasi atau provokasi. Kemudian,
ledakan amarah yang tidak konsisten dengan tingkat perkembangan. Yang kedua, gangguan depresi mayor. Suatu episode mayor ditandai dengan munculnya 5 atau lebih ciri-ciri atau simptom-simptom selama suatu periode 2 minggu yang mencerminkan suatu perubahan dari fungsi sebelumnya. Yang ketiga, ada gangguan depresi yang persisten atau distimia. Memiliki kriteria diagnosis suasana hati yang tertekan dalam waktu beberapa hari, seperti yang ditunjukkan oleh pengamatan dari orang lain setidaknya selama 2 tahun. Hal tersebut terjadi selama periode 2 tahun atau 1 tahun untuk anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan tersebut. Yang keempat, gangguan disforia pramenstruasi. Gejala orang yang mengalami GDP dimulai pada seminggu sebelum menstruasi dan akan berakhir pada beberapa hari setelah menstruasi. Wanita yang mengalami GDP akan merasakan beberapa gejala seperti mengalami perubahan suasana hati, amarah yang meluap-luap, depresi, ketegangan, perubahan nafsu makan yang bisa naik atau menurun. Kemudian mengalami gangguan tidur, baik itu insomnia maupun hipersomnia. Mudah lelah atau kelelahan, mengalami beberapa masalah fisik seperti sakit perut di bagian bawah atau pembengkakan. Yang kelima, ada diinduksi zat atau obat gangguan depresi. Adanya gangguan mood yang menonjol dan secara terus-menerus mendominasi gambaran klinis yang ditandai dengan perubahan suasana hati secara drastis yang menjadi tertekan dan berkurangnya minat serta kesenangan dalam semua hal. Yang keenam, gangguan depresi karena kondisi medis lain. Periode depresi yang muncul dan menonjol secara terus-menerus seperti menyebabkan berkurangnya minat dan kesenangan dan dalam segala aktivitasnya yang didominasi oleh gambaran klinis. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis bipolar disorder yang pertama. Memiliki 3 episode, yaitu episode manik, episode hipomanik, dan episode depresi mayor. Episode manik, suatu episode meningkatnya suasana hati secara tidak normal dan terus-menerus, ekspansif, mudah tersinggung, peningkatan aktivitas dan energi yang diarahkan pada tujuan secara tidak normal dan terus-menerus, serta berlangsung selama 1 minggu dan bisa terjadi hampir setiap hari. Sedangkan episode hipomanik sama dengan episode manik, yang membedakan hanya waktu berlangsungnya saja, di mana pada episode manik berlangsung selama 1 minggu dan pada episode hipomanik terjadi selama 4 hari berturut-turut dan hampir terjadi setiap hari. Episode ini dikaitkan dengan perubahan yang tidak jelas dan tidak berindividu jika tidak bergejala. Selanjutnya adalah episode depresi mayor. Suasana hati yang hampir tertekan sepanjang hari, seperti yang ditunjukkan dalam laporan subjektif atau pengamatan yang dilakukan oleh orang lain. Menurunnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua, sebagian besar aktivitas sehari-hari dan hampir setiap hari. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis bipolar disorder yang kedua. Ada 2 episode, yaitu episode hipomanik dan episode depresi mayor. Episode hipomanik meningkatnya harga diri atau kemegahan, menurunnya kebutuhan tidur, lebih banyak berbicara
daripada biasanya atau yang tertekan untuk terus-menerus berbicara. Episode depresi mayor, suasana hati yang hampir tertekan setiap hari. Seperti yang ditunjukkan dalam laporan subjektif atau pengamatan yang dilakukan oleh orang lain, menurunnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua sebagian besar aktivitas sehari-hari dan hampir terjadi setiap hari. Selanjutnya adalah kriteria diagnosis bipolar disorder 2 dengan tipe lainnya. Yang pertama, gangguan sitoklimik. Setidaknya selama 2 tahun atau minimal 1 tahun pada anak-anak dan remaja, terdapat banyak periode dengan gejala hipomani yang tidak memenuhi kriteria hipomanik. Kriteria episode depresi mayor, manik, atau hipomanik tidak pernah terpenuhi. Yang kedua, diinduksi zat atau obat bipolar dengan gangguan terkait. Gangguan mood yang menonjol dan terus-menerus yang mendominasi gambaran klinis dan ditandai dengan suasana hati yang meningkat, meluas, dan atau mudah tersinggung. Dengan atau tanpa depresi suasana hati atau minat kesenangan yang sangat berkurang dalam semua atau hampir semua aktivitasnya. Yang selanjutnya, bipolar dan gangguan terkait karena kondisi medis lain. Periode yang menonjol dan terus-menerus dari suasana hati yang meningkat secara abnormal, ekspansif, atau mudah tersinggung, dan aktivitas atau energi yang meningkat secara abnormal yang mendominasi gambaran. Intervensi. Ada 2 pembagian. Yang pertama yaitu depresi disorder. Di sini ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu memantau aktivitas dan suasana hati. Depresi biasanya membuat sulit untuk mengenali fluktuasi suasana hati. Semuanya tampak hitam sepanjang waktu. Namun, suasana hati sebenarnya naik turun, setidaknya hingga beberapa derajat. Langkah pertama dalam IAP yakni menjadi familiar dengan naik turunnya suasana hati ini. Langkah yang kedua yaitu kenali hubungan antara aktivitas tertentu dan suasana hati Anda. Saat Anda melihat kembali aktivitas Anda dan menilai suasana hati setiap minggu, aktivitas yang mana yang berhubungan dengan suasana hati yang lebih baik, meskipun sedikit, dan aktivitas yang mana yang berhubungan dengan suasana hati yang lebih jelek. Langkah yang ketiga yaitu jadwalkan lebih banyak aktivitas suasana hati lebih baik selama minggu berikutnya. Terdengar sederhana, tapi langkah berikutnya yakni menjadwalkan lebih banyak aktivitas suasana hati lebih baik dan menghindari aktivitas suasana hati lebih jelek. Anda juga bisa menjadwalkan aktivitas yang Anda nikmati sebelumnya dalam hidup, meski Anda tidak menganggapnya bermanfaat kala itu. Langkah keempat yaitu seimbangkan aktivitas menyenangkan dengan pencapaian. Dalam hidup ada aktivitas yang hanya bersifat kesenangan, misalnya yaitu ngopi bersama seorang kawan, menari atau membaca buku. Aktivitas lain mungkin tidak menyenangkan, tapi memberi Anda rasa pencapaian, misalnya membersihkan rumah atau pergi bekerja. Langkah kelima yaitu beraksi sebelum atau bukannya sesudah motivasi. Langkah ini sangat penting bila sebuah aktivitas dijadwalkan dalam buku harian. Maka itu perlu dilakukan tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan kita, tanpa pengecualian. Langkah yang keenam yaitu beri hadiah pada diri Anda. Ketika Anda menyelesaikan aktivitas yang dijadwalkan, beri hadiah pada diri sendiri. Pikirkan soal hadiah yang bisa membantu memotivasi Anda meraih tujuan dan memperkuat perubahan Anda. Dan yang kedua ada bipolar disorder, yaitu gangguan bipolar merupakan penyakit kambuhan seumur hidup yang memiliki dampak negatif. Semakin meningkat dampaknya terhadap pasien dan keluarga, menyebabkan kesulitan pada orang-orang dari penyesuaian sosial.
Psikoedukasi terbukti lebih efektif ketika keluarga pasien caregiver dimasukkan dalam program perawatan. Keluarga mungkin memainkan peran penting dalam gangguan bipolar, seperti halnya pasien skizofrenia. Intervensi psikoedukasi keluarga dapat lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah kekambuhan dengan tanpa meninggalkan intervensi farmakologis yang ada. Psikoedukasi didefinisikan sebagai pendekatan sistematis, terstruktur, dan pedagogis terhadap pasien atau keluarga untuk mengatasi penyakit dan pengobatannya. Intervensi psikoedukasi umumnya menekankan penyajian informasi faktual tentang kondisi penyakit dan perawatannya, khususnya untuk mengatasi kesalahan persepsi, sehingga upaya untuk mencari pertolongan dan pengobatan dapat dilakukan secara tepat. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.